Assalamualaikum, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Saya harap kalian baik-baik saja. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi cara mengatur keuangan dengan gaji atau budget 2.500.000. Sebelum lanjut, subscribe dan like dulu ya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Buat yang baru bergabung, thank you ya. Salam kenal dari aku. Sebelum membahas tentang gaji, aku bikin cover dulu dengan tema air, yaitu dimana air ini sangat penting buat kehidupan kita. Nah, siapa di sini yang suaminya mempunyai penghasilan 2,5 juta? Jangan malu ya, nggak apa-apa. Meskipun gaji kecil, kita sebagai ibu harus pandai dalam mengaturnya. Seperti saya, dulu suami juga berpenghasilan rendah. Dan di video ini cara saya mengatur gaji yang kecil dengan satu anak. Menurut saya sangat susah mengaturnya, apalagi anak menyusu botol. Ya, balik lagi harus ekstra berhemat ya. Tidak selamanya kondisi keuangan naik ya, pasti ada turunnya juga. Nah, di video ini kita akan mengatur keuangan dengan gaji kecil. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? Will I slowly lose my mind? Baiklah, saat gajian kita akan dapat amplop gajian yaitu sebesar Rp2.500.000. Seperti cara saya sebelumnya, di cara ini saya juga akan membagi ke dalam persenan, yaitu 70%, 15%, 10%, dan 5%. 70% dari 2.500.000 yaitu 1.750.000. 1.750.000 ini saya bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, menurut saya ini sangat penting, yaitu menyisihkan buat tagihan seperti tagihan leding, komplek, gas atau galon, kesehatan, listrik, kuota internet. Zaman sekarang pasti susah kan men-skip internet atau kuota ini. Intinya dengan gaji segini kalian jangan banyak deh kredit-kreditan seperti kredit HP dan lain-lain. Mending kalau ada uang sisa kalian bisa simpan aja atau ditabung. Nanti kalau sudah cukup budget boleh deh kalian beli HP baru atau apa yang mau kalian beli. Kalau menggunakan sumur ini lebih hemat lagi ya daripada leding setiap bulan kita harus bayar. Kalau keamanan komplek maupun uang sampah ini juga tidak bisa di skip karena pastinya ada satpam kalau di komplek-komplek gitu. Jadi kita harus tetap bayar.
Kalau gas kita juga tetap harus beli, kecuali menggunakan kayu bakar kayak orang zaman dahulu. Kemudian kesehatan seperti BPJS atau tabungan buat kita berobat. Kalau listrik sebenarnya bisa hemat kalau pakai KWH yang nggak voucher itu, tapi kalau voucher itu sangat boros menurut saya. Tapi kalau di komplek pasti menggunakan voucher. Ini saya tulis 300 buat listrik karena kadang-kadang kami menggunakan AC. Itu cukup boros menurut saya. Tapi ya mau nggak mau daerah saya itu panas. Nah, kemudian ditotalkan tagihan semuanya. Terus kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, menyisihkan untuk makan di rumah. Seperti membeli sayur, cukup hemat yaitu membeli sayur di pasar sebesar Rp650.000. Terus kemudian aku juga menyisihkan untuk uang makan di luar. Jika bosan makan di rumah, kita makan di luar yaitu sebesar 100.000, tapi nggak sering-sering ya. Ketiga, yaitu untuk transportasi atau bensin kendaraan kita sebesar 100.000. Cuma bisa buat motor ya, kalau mobil kayaknya nggak cukup. Dan terakhir, yang keempat, untuk belanja rumah tangga 180.000. Pembagian persen selanjutnya yaitu 15%. 15% ini digunakan untuk investasi. Dari 2.500.000 yaitu sebesar Rp375.000 buat diinvestasikan. Tujuan diinvestasikan agar uangnya berkembang ya, tidak segitu terus. Kemudian selanjutnya 10% untuk dana darurat dan 5% untuk amal sedekah kita. Jika menurut kalian sedekah tidak penting, kalian bisa menabungkannya. Kalau saya, berapapun penghasilan harus tetap sedekah.